Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Amelia Laisa Safa dari kelas 5 SD Cibogor 2. Kali ini saya akan mewawancarai seorang profesi yang bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Udara. Ayo bertemu bapaknya. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Saya Amelia dari tim literasi SDN Cibogor 2. Kami sedang melakukan riset tentang profesi atau pekerjaan. Bolehkah perkenalkan nama Bapak dan berapa usia Bapak? Boleh. Nama saya Denny Harley, usia 49 tahun. Saya boleh tahu gak apa latar belakang pendidikan Bapak sesuai dengan pekerjaan Bapak sekarang? Iya. Jadi sebelum saya bekerja di Kementerian Perhubungan, tentunya saya setelah tamat SMA, saya melanjutkan sekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Tentunya melalui tes-tes dan tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Boleh dong Pak, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak bisa menjadi PNS di Kementerian Perhubungan Udara? Ya, saat selesai dari pendidikan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, kami ditempatkan di bandar udara yang tentunya ada di wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan saya ditempatkan di bandar udara Haluleo di Kendari. Kemudian itu pada saat pertama tahun 2000 sampai tahun 2014 kami sebagai operator di bandar udara, yang tentunya saya salah satu sebagai penyelenggara di bandar udara yang melaksanakan operasional bandar udara. Jadi kalau kita ada penerbangan di bandar udara, kita yang akan melayani dari segi komunikasi dengan pilot di pesawat, kemudian dari bagian teknik dan lain sebagainya. Jadi kita salah satu dari personil yang ada di bandar udara untuk melayani penerbangan. Kemudian sampai tahun 2014 kita ada salah satu perusahaan BUMN yang menangani sisi keudaraan, yaitu salah satunya adalah Airnav. Airnav ini apa? Airnav ini adalah suatu perusahaan yang menangani keudaraan di sisi udara, misalnya contohnya di radar dan lain sebagainya. Itu kemudian kami direkrut pada tahun 2014 akhir hingga 2018 pada saat kita sudah menjalani, jadi diperbantukan. Jadi kita bekerja sebagai PNS, kemudian kita diperbantukan di BUMN. Kemudian 2018 saya mengikuti asesmen di Tangerang dan saya dinyatakan lulus. Kemudian saya ditempatkan di sebagai manajer teknik di Pontianak di Bandara Supadio. Itu tahun 2018 lah, pertengahan 2018. Kemudian berjalan waktu 2018 sampai 2021 saya mengajukan mutasi, maksudnya pindah ke kantor pusat di Kementerian Perhubungan. Jadi saya ini kembali lagi ke sana dan saya berharap bisa menjadi bagian dari Kementerian Perhubungan sebagai inspektur penerbangan. Dari 2022 kita sudah masuk itu sampai sekarang. Jadi seperti itulah perjalanan karir saya di lingkungan Kementerian Perhubungan Udara. Apa yang membuat Bapak minat untuk memilih bekerja di Kementerian Perhubungan Udara? Sebetulnya saya itu tertarik dalam dunia penerbangan, dan pada saat saya mendaftar itu pada awal-awal 97-98 itu di situ terdapat sekolah ikatan dinas dari Kementerian Perhubungan Udara. Saya mencoba ikut tes
Jadi melalui tahapan-tahapan situ banyak, dari tahapan tes akademis, di situ mulai disaring kembali sampai dari tes kesehatan, psikotes, mental ideologi, samapta, sampai terakhir wawancara. Jadi itu setiap tahapan disaring, akhirnya mengkerucut, jadi jumlahnya jadi sedikit dari sekian banyak yang mendaftar. Dan saya tertarik itu karena wilayah udara awalnya dari kecil itu cita-cita hanya ingin melihat, wah, kapan bisa naik pesawat udara. Alhamdulillah tercapai, bekerja di dunia penerbangan. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak bekerja di Kementerian Perhubungan Udara? Kurang lebih sekitar 25 tahun. Apa tantangan yang sering dihadapi oleh Bapak dalam pekerjaan saat ini? Salah satunya tantangan dalam pekerjaan saya tentunya kita harus fokus terhadap pelaksanaan foksi kita dalam pekerjaan, ya, tugas pokok apa sih yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah audit untuk di bandar udara. Pekerjaan ini memang membutuhkan membutuhkan kerjasama. Jadi kita bertanya dijawab, bertanya dijawab. Jadi dalam ini tentunya tidak keluar dari regulasi yang ada. Jadi kita bertanya sesuai dengan apa arahan yang ada di regulasi tersebut. Dan bandara yang kita audit itu diselesaikan apa yang kita sampaikan. Jadi data-data yang kita butuhkan itu harus diselesaikan oleh bandara tersebut. Dan banyak sekali karakter-karakter yang ya setiap daerah mungkin ada agak sedikit berbeda tentunya. Jadi kita menyikapinya ya dengan santai tapi tegas untuk menyampaikan, tidak terburu-buru. Kemudian ada hal yang menarik, jadi jarak tempuh dari bandara ke lokasi itu memang agak lumayan jauh dibutuhkan. Jadi setelah kita melalui perjalanan udara, kita melalui perjalanan darat, dan itu memang sangat-sangat ya lumayan. Itu jadi tantangan tersendiri lah dalam proses sampai di lokasi tujuan. Apa yang paling berkesan dalam pekerjaan Bapak saat ini? Yang paling berkesan seperti yang tadi saya sampaikan, dengan adanya perjalanan yang lumayan dari udara kemudian ke darat. Bahkan ada salah satu kawan saya juga itu setelah darat disambung dengan laut, karena posisi bandaranya yang agak lumayan ekstrim lah, mungkin jauh gitu ya. Kalau bagi saya, jadi semua sebenarnya sangat berkesan di wilayah-wilayah Indonesia di mana kontur geologinya, geografis di Indonesia itu kan ada di daerah pegunungan, ada daratan yang mungkin dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang boleh dibilang hampir orang kadang tidak melihat keberadaan bandara. Tetapi di situ saya melihat, wah, ini mau tidak mau kita tetap melaksanakan tugas yang namanya pemerintah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menyelesaikan. Jadi bandar udara ini harus mengeluarkan sertifikat dari kita, izinnya dari kita, kemudian apa sih persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, itu semua harus dipenuhi oleh setiap bandar udara untuk melakukan proses apa yang kita siapkan dalam hal untuk mengeluarkan sertifikat. Dan tentunya semua dari perjalanan proses itu harus disiapkan data-data yang akurat terkait dengan bandar udara. Kemudian nanti dari berkas-berkas tersebut, data-data tersebut kita olah dan kita kembalikan lagi untuk ditindaklanjuti. Apabila terdapat temuan-temuan, tentunya bandar udara itu harus
menindaklanjuti, harus menyelesaikan dengan batasan-batasan yang kita tentukan sesuai dengan regulasi yang ada, aturan-aturan dari pemerintah, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ya itu, jadi kesan saya itu ya melalui dari proses administrasi, pengambilan data, kemudian perjalanan dan lain sebagainya. Memang sangat ya kalau kita laksanakan santai tapi asik gitu. Kita enjoy aja untuk menikmati pekerjaan ini, jangan menjadikan beban sebenarnya. Singkat saja nih Pak, apakah ada pesan atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan pada generasi muda yang tertarik untuk bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Udara? Ya, bagi siswa-siswi yang tentunya sekarang saat ini sedang dalam proses belajar di sekolah menengah atas dan sederajat, itu tolong dipersiapkan untuk pendidikan. Jadi semangat belajarnya terus dipacu untuk meraih hasil yang terbaik. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan, karena tentunya kita pada saat mengikuti tes masuk sekolah di penerbangan itu tes harus kesehatan itu harus bagus, harus prima, dari masalah kesehatan fisik, gigi, mata, telinga, postur tubuh, kemudian tinggi disesuaikan lah. Untuk di penerbangan ya 160, 163 mungkin bagi kaum perempuan ya, untuk cewek itu biasanya tinggi batasannya minimal seperti itu. Kemudian yang cowok juga kalau bisa usahakan jangan bertato. Jadi kesehatan utama, kemudian tidak ada tanda-tanda cacat, kemudian tidak ada sesuatu yang merugikan diri kita juga sebenarnya. Tidak boleh dianting bagi yang cowok, bekas tindikan, nah itu jadi harus normal. Mata, hidung, telinga, mulutnya juga, giginya harus ini rapi, terus postur tubuh dan lain sebagainya. Kemudian latihan olahraga, baik itu lari, pernapasan, untuk push up, sit up, nah itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan yang terakhir, doa. Kalau begitu, terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga wawancara ini bermanfaat. Oke teman-teman, jadi itu wawancara kita hari ini. Bagi kalian yang berminat untuk bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Udara, kalian harus mempersiapkan fisik seperti apa yang Bapak Denny sampaikan tadi. Jadi sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Aku Amelia Larissa Safa dari kelas 5 SD Cibogor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita.